Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan dengan keberkahan dan karomahnya Guru Agung kita. Di dalam langitnya Allah, di atas langitnya Allah. Dengan sebab kita menjadi murid bangsa Guru Agung. Dengan sebab kita belajar zikir. Karena dikatakan di dalam kitab Miftahus Sudur ada kalimat azikru aslun sabitun wa faruha fis-sama. Ini yang kita pelajari, yang diajarkan oleh guru kita. Zikir adalah pohon yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya azikru aslun sabitun. Zikir itu adalah suatu pondasi yang sangat kokoh. Pondasi yang stabil. Yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Zikir. Baik itu godaan-godaan dunia ataupun godaan-godaan akhirat. Dia tidak bisa menggoyahkan. Yang dia tahu, yang ahli zikir tahu, yang diajarkan oleh ahli zikir kepada kita semuanya, yang dia tahu, yang dia mau, yang dia ingat, hanya Allah. Nah, zikir dapat membangun al-aqidatu wal ikhlas. Dapat membangun keyakinan dan keimanan serta keikhlasan yang teguh. Yang dimaksud azikru aslun sabit. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya zikir itu akan menjulang tinggi ke langit. Artinya zikir itu yang dapat membawa seseorang ke tingkat spiritual yang tinggi, mendekat kepada Allah. Sehingga dia merasakan kehadiran Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Zikir. Jadi hanya zikir yang dapat mendekatkan diri seseorang hamba kepada Tuhan. Dan dengan sebab zikirlah dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Al-maksud min zikrillah. Al-maksud min zikrillahi ta'ala. Yang dimaksud atau tujuan zikir kepada Allah adalah ayujanibal mu'minul ghaflah anhu subhanahu wa ta'ala. Untuk menjauhi sifat lalai, sifat ghaflah, lupa kepada Allah. Jadi maksudnya zikir, tujuannya zikir, agar supaya menjauhi sifat-sifat lalai, sifat-sifat ghaflah kepada Allah. Li'anal ghaflah, karena yang namanya ghaflah itu tujzinuhu anil maksiati wa zikru yu'awin. Karena ghaflah, lalai, lupa kepada Allah itu akan menggiringnya kepada maksiatan.
Sedangkan zikir, ingat kepada Allah, dapat membantunya untuk meninggalkan maksiat. Kalau kita lalai, kita tidak ingat kepada Allah, maka kelalaian kita akan menggiring kita kepada kemaksiatan. Sedangkan apabila kita ingat kepada Allah, maka ingat kepada Allah inilah yang membantu kita untuk meninggalkan maksiat. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, ayat 16, Allah bertanya, Alam yakni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan memenuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Nah, ayat ini merupakan bentuk teguran. Menegur kepada orang-orang yang beriman. Menegur kepada kita semuanya. Dan ayat ini pun mengajak dan memperingatkan kepada kita. Allah memperingatkan semua orang-orang yang beriman agar hati mereka tidak keras dan tidak lalai. Sebab kerasnya hati disebabkan dengan kelalaian. Allah mempertanyakan, belumkah datang waktunya? Maksudnya, sudah saatnya kalian melembutkan hati dan bersungguh-sungguh beriman. Jadi imannya belum serius. Sebab belum ditalkin. Kalau orang yang sudah ditalkin, itu serius imannya. Orang yang belum ditalkin biasanya ya bermain-main dalam agama. Jadi di sini maksudnya ketika ditanya belum datang waktunya, maksudnya sudah saatnya kalian melembutkan hati, bersungguh-sungguh beriman dan tidak bermain-main dengan agama. Maksudnya begitu. Sedangkan antaksya'a, khusyuk di sini bermakna tunduk, lembut, takut, dan patuh. Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu menginginkan hati orang-orang mukmin itu lunak, tidak keras, tidak susah untuk dieluk. Jadi mudah menerima nasihat. Bukan sedikit-sedikit komen miring, sedikit-sedikit menghujat, sedikit-sedikit menghina. Jadi maksud pertanyaan Allah itu di situ, khusus di situ agar supaya mudah menerima nasihat. Dan bergetar saat mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu atau mendengarkan ayat-ayatnya. Ketika ada orang yang berzikir, hatinya lunak, lembut. Ketika membaca Al-Quran, hatinya tergetar. Dia ingat kepada Allah. Jadi ayat ini tidak bertanya. Ya. Bukan bertanya. Berapa rakaat kamu tahajud? Bukan. Bukan berapa minggu kamu berpuasa, berapa bulan kamu puasa, berapa tahun kamu puasa. Bukan. Bukan pula bertanya berapa masjid yang kamu bangun. Berapa ratus anak yatim yang kamu santuni. Bukan berapa kali kamu haji dan umroh. Bukan.
Jadi surat Al-Hadid ayat 16 itu tidak bertanya itu semuanya. Meskipun yang namanya sholat tahajud, puasa, membangun masjid, menyantun anak yatim, haji dan umroh, itu semuanya penting. Penting dalam agama kita. Tapi ayat ini tidak bertanya tentang itu semua. Yang ditanyakan, kalau bahasa kita nih, yang ditanyakan oleh ayat surat Al-Hadid ayat 16 tadi itu, kalau bahasa kita, hai orang mukmin, kapan hatimu khusyuk? Khusyuk kepada apa? Khusyuk berzikir kepada Allah. Maksudnya itu yang ditanyakan. Ya, pasti orang yang khusyuk itu. Orang yang khusyuk itu adanya walladzinahum ala salatihim daimun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang hatinya selalu sholat. Oh. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang hatinya selalu sholat. Selalu sholat di sini bukan berarti dia ruku terus. Dia sujud terus. Dia berdiri terus, bukan. Tapi hatinya selalu ingat kepada Allah di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari, di jalan, di rumah, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, kalbunya ingat kepada Allah. Hatinya selalu berzikir. Jadi untuk bisa sholat, ya untuk bisa sholat daim, sholat terus menerus dalam keadaan apapun dia, baik punya wudhu atau tidak, baik di tempat suci ataupun di tempat yang kotor, umpamanya masuk ke dalam kamar mandi, dia sedang buang air kecil atau buang air besar dan sebagainya, hatinya tetap sholat. Jadi dia syaratnya untuk bisa sholat seperti itu harus memiliki guru. Guru yang dapat membimbing, guru yang dapat memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu sebagai pintu jalan yang lurus. Nah, kuncinya adalah talqin. Nah, kalau menolak talqin, bagaimana bisa masuk pintu? Sedangkan kuncinya sendiri tidak ada, tidak punya. Maka kalau dia tidak punya kunci, dia tidak akan bisa masuk ke pintu, maka dia tidak akan bisa ketemu dengan jalan yang lurus dan tidak akan sampai ke hadirat Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluh. Dan dia tidak akan bisa melakukan sholat daim. Ini yang dimaksudkan dengan ya, azikru aslun wa far'uha fis sama. Ya. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita telah memiliki. Jadi jangan ya seperti orang-orang yang telah diberi kitab pada masa itu, pada zaman dulu. Ya. Mereka mengingkari Allah, Rabbul Izzah Jalla Jalla. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan selalu bersamanya. Minad dunya ilal akhirah. Bi barakati wa karamati Syekh Muhammad Abdul Ghafur Mas'ul Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah